Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang penerapan fungsi linear, pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Dari kelompok 11 disusun dari pertama Raras Satidul ini, kedua Mimah Fahrimatul Hasanah, tiga Alvin Kamaludin, empat Hamwana. Materi pertama akan dijelaskan oleh Raras, Mimah, dan kedua Raras, dan terakhir Ilham. Waktu dan tempat saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimah Fahrimatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah pajak menjadi PE sama dengan F dalam kurung Q plus T, QE sama dengan F dalam kurung P dikurangi T. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan sebelum pajak yaitu PD sama dengan PS, keseimbangan setelah pajak yaitu PD sama dengan PS ditambah taks atau pajak. Contoh, fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 dikurangi Q dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Terhadap produk ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Tentukan A. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. B. Berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. C. Berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Dan D. Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Penyelesaian A. Keseimbangan pasar sebelum kena pajak. PD sama dengan PS. 15 dikurangi Q sama dengan 0,5 Q ditambah 3. 15 dikurangi 3 sama dengan 0,5 Q ditambah Q. Q sama dengan 8 dan P sama dengan 7. Keseimbangan pasar setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak P sama dengan 0,5 Q ditambah 3 ditambah 3. P-nya menjadi 0,5 Q ditambah 6. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak yaitu PD sama dengan PST. Keseimbangan pasar setelah pajak 15 dikurangi Q sama dengan 0,5 Q ditambah 6. 15 dikurangi 6 sama dengan 0,5 Q ditambah Q. Q sama dengan 6, P sama dengan 9. MET-nya yaitu 69. B. Besar pajak per unit yang ditanggung konsumen. Sebesar selisih harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak yaitu 9 dikurangi 7 sama dengan 2 per unit. MET-nya 6, 9. Jadi ME-nya 8, 7. C. Besar pajak per unit yang ditanggung produsen sebesar selisih tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen, yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1 per unit. D. Besar penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah perkalian tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak, yaitu 3 dikali 6 sama dengan 18. MET yaitu 6, 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rarasati Nuraini. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Soal 1, diberikan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, yaitu Q
D sama dengan 11 kurangi P dan QS sama dengan min 4 tambah 2P. Kepada produsen, pemerintah mengenakan pajak dengan tarif pajak sebesar T sama dengan 3 per unit barang. A. Carilah keseimbangan harga dan kuantitas di pasar sebelum dan sesudah ada pajak. B. Gambarkan perubahan akibat pajak tersebut. C. Berapa tarif pajak yang ditanggung konsumen? D. Berapa tarif pajak yang ditanggung produsen? E. Berapa total pajak yang diterima pemerintah? F. Berapa total pajak yang ditanggung konsumen? G. Berapa total pajak yang ditanggung produsen? H. Arsilah total pajak masing-masing pada gambar di atas. Jawabannya adalah C. TK sama dengan P sama dengan 7 kurangi 5 sama dengan 2H. D. TP sama dengan T kurangi TK sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. E. TP sama dengan T kali Q T sama dengan 3 kali 4 jumlahnya 12. F. TK sama dengan P dikali Q T sama dengan 2 kali 4 jumlahnya 8. G. TP sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4. Hal selanjutnya yaitu QD sama dengan 11 kurangi P, QS sama dengan min 8 sama ditambah 2P. Jika dikenakan pajak sebesar 1 adalah jawabannya keseimbangan sebelum ada pajak, demand sama dengan supply, atau bisa dibilang PD sama dengan PS. 11 dikurangi P sama dengan min 8 ditambah 2P. 3P sama dengan 19, P sama dengan 6,3. P sama dengan 6,3 substitusi ke Q sama dengan 11 kurangi P, Q sama dengan 11 kurangi 6,3 yaitu jumlahnya Q sama dengan 4,7. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Adanya subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual barang tersebut sebesar subsidi per unit, sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar yang berubah pula. Fungsi penawaran setelah subsidi menjadi PS sama dengan F buka kurung Q tutup kurung QS sama dengan F buka kurung P tambah S tutup kurung. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan subsidi buka kurung TR tutup kurung PD sama dengan PS. Keseimbangan setelah subsidi buka kurung TR tutup kurung PD sama dengan PS kurangi TR. Soal 1. Diberikan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. QD sama dengan 11 kurangi P dan QS sama dengan min 4 tambah 2P. Kepada produsen, pemerintah memberikan subsidi
transfer sebesar 1 unit barang. A. Carilah keseimbangan harga dan kualitas di pasar sebelum dan sesudah ada subsidi. B. Gambarkan perubahan akibat subsidi tersebut. C. Berapa tarif subsidi yang dinikmati konsumen. D. Berapa tarif subsidi yang dinikmati produsen. E. Berapa total subsidi yang ditanggung pemerintah. F. Berapa total subsidi yang dinikmati konsumen. G. Berapa total subsidi yang dinikmati produsen. Solusi. A. Market equilibrium sebelum subsidi. 11 kurangi P sama dengan min 4 tambah 2P. P sama dengan 5, Q sama dengan 6. Market equilibrium setelah subsidi 11 kurangi QD sama dengan 2 tambah 1/2 QS min 1. QTR sama dengan 6,67.